Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika di Maths Reski 125. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, silahkan kalian like terlebih dahulu video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan selalu tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Maths Reski 125. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan bagaimana cara untuk menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, seperti yang bisa kalian baca di situ, ada contoh soal pertama yaitu didefinisikan fungsi f memetakan dari A ke B dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Jadi di sini kita punya sebuah fungsi f di mana fungsi f itu dia memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, bentuknya adalah diagram panah. Ini gambarnya. Jadi kalau kalian lihat di situ ada sebuah diagram panah yang menggambarkan fungsi f, di mana dalam diagram panah itu fungsi f itu memetakan himpunan A, ini himpunan A-nya, ke himpunan B. Nah, soalnya kita diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi ini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah domain. Nah, ketika kita berbicara tentang domain, domain nama lainnya adalah daerah asal. Tadi kita punya fungsi f dari A ke B. Dari A ke B ya. Nah, karena dari A ke B berarti kita tahu asalnya siapa? Asalnya tentu yang dari. Darinya tadi mana? Dari A. Berarti kita bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa domain dari fungsi f ini, atau bisa kita tuliskan dengan simbolnya domain itu adalah D karena fungsinya adalah fungsi f, maka di sini kita tuliskan df. Nah, df ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia merupakan daerah asal. Asal berarti dari. Darinya adalah himpunan A. Berarti semua anggota himpunan A dia merupakan anggota domain. Jadi df ini dia merupakan himpunan yang anggotanya adalah semua anggota himpunan A. Jadi df itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Saya ulangi lagi, jadi domain dari fungsi f ini dia adalah semua anggota himpunan A. Berarti 1, 2, 3, dan 4 dia merupakan anggota dari domain. Bisa kita tuliskan seperti ini. Itu untuk domainnya. Nah, sekarang kodomain. Kalau tadi domain itu adalah daerah asal, kalau kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti yang selain si A tadi. Oke, berarti kawannya si A siapa? Kawannya si A tentu adalah si B. Berarti setiap anggota dari B, dia merupakan anggota kodomain. Nah, kodomain sendiri dia dinotasikan dengan huruf depannya K. Berarti dinotasikan dengan huruf K. Nah, karena fungsinya adalah fungsi F, maka kita tuliskan KF. Jadi anggota dari kodomain adalah semua anggota dari himpunan B. Seperti itu ya. Anggota dari himpunan B siapa saja? A, B, C, D, E. Tinggal kita tuliskan. A, B, C, D, dan E. Saya ulangi kembali. Jadi anggota dari kodomain dari fungsi F ini pada contoh soal pertama ini berarti dia adalah semua anggota himpunan dari himpunan B, yaitu A, B, C, D, dan
E. Itu anggota dari kodomain. Nah, sekarang yang range. Range itu adalah daerah hasil. Maksudnya apa? Jadi daerah hasil di sini maksudnya adalah semua anggota dari himpunan B yang dipasangkan dengan anggota himpunan A. Nah, kalau kalian lihat dari fungsi ini, anggota B yang dipasangkan dengan anggota A siapa saja? A, B, dan E. Berarti A, B, dan E ini dia merupakan anggota dari range ini. Seperti itu. Nah, range sendiri dia dinotasikan dengan huruf R. Karena fungsinya F, berarti RF. Berarti RF tadi anggotanya adalah A, B, dan E. A, B, dan E. Seperti ini. Oke, saya ulangi kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang range, berarti dia merupakan daerah hasil. Daerah hasil pemetaan A yang ada di B. Di sini berarti range dari fungsi F-nya adalah A, B, dan E. Oke, itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, nah, seperti yang bisa kalian baca di contoh soal yang kedua, didefinisikan fungsi F, kita masih berbicara tentang fungsi F, didefinisikan fungsi F yang memetakan A ke B dalam bentuk, nah bentuknya ini beda. Bentuknya adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, bentuk fungsinya adalah seperti ini. Jadi, bentuknya adalah himpunan pasangan berurutan seperti ini. Perintahnya adalah tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi di atas. Jadi kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah domain, kedua adalah kodomain, dan yang ketiga adalah range. Konsepnya sama. Kalau kita berbicara tentang domain, domain itu dinotasikan dengan huruf D. Tadi fungsinya, karena di sini fungsinya F, berarti D, F. Nah, pada himpunan pasangan berurutan, domainnya itu adalah kan daerah asal. Daerah asal pada fungsi ini itu kan harusnya A. Lah terus di mana Pak letak A? A itu letaknya adalah pada bagian depan dari masing-masing yang ada di dalam kurung ini. Bagian yang berurutan ini. Jadi yang menjadi domain itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, saya ulangi kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang domain, domain itu adalah daerah asal. Berarti asalnya itu di mana? Karena dari A ke B, berarti yang menjadi domain adalah himpunan A. Nah, pada himpunan pasangan berurutan ini, berarti yang menjadi domain adalah bagian depannya. Bagian depan dari masing-masing pasangan. Berarti DF-nya atau domain dari fungsi F, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini cara penulisannya. Oke, yang selanjutnya adalah kodomain. Kodomain berarti daerah kawannya ya. Daerah kawannya berarti, nah, karena himpunannya adalah, kawannya itu adalah B, maka kita bisa menuliskan bahwa kodomainnya notasinya adalah K, kemudian karena fungsinya adalah fungsi F, berarti kita tulis KF. Daerah kawannya berarti kan si B ini ya. Pak, terus B pada himpunan pasangan berurutan itu letaknya di mana? Letaknya adalah yang menjadi pasangan dari yang bagian depan, berarti belakangnya. Berarti si B, A ada lagi, berarti cukup ditulis 1, C. Berarti di sini kita punya A, B, dan C. Berarti kodomain dari fungsi F hanya A, B, dan juga C. Seperti ini. Ini adalah kodomain. Sekarang kita berbicara tentang range.
range itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil dari fungsi ini berarti yang mana? Sama seperti kodomennya. Berarti yang ada di bagian belakangnya ini. Dia merupakan hasil pemasangannya. Pak, lah terus yang tertulis 2 itu bagaimana? Cukup ditulis 1 saja. Berarti range kita tahu notasinya adalah R karena fungsinya F, berarti R F itu sama dengan berarti si A, si B, dan juga si C. Berarti kita tulis A, B, dan C. Oke, seperti itu. Saya ulang kembali, jadi ketika kita berbicara tentang domain, domain itu berarti daerah asalnya. Karena di sini kita punya fungsi F yang memetakan dari A ke B, asalnya siapa? Dari. Berarti dari A. Berarti yang menjadi domainnya adalah si A. Kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti kawannya si A siapa? Satunya berarti. Berarti si B. Sedangkan range itu daerah hasil. Hasil dari siapa? Hasil pemetaan dari A ke B. Letaknya ada di B. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.